Apa kabar? Siapa yang mengenal saya? Ya tahu. Kalau enggak, nama saya bukan Evi. Saya, Pak John bilang, Bu Evi, salah Pak, nama saya bukan Evi, nama saya Eltin. Nanti kalau pindah nama saya, selamati dulu Pak, nanti saya datang lagi ke Cirebon. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa, kita anak-anak Tuhan itu selalu luar biasa. Amin. Kembali saya tahun 18 ya Pak ya, di sini ya. Ya, saat itu usia saya 75 tahun. Dan sudah 5 tahun kan, 18 sampai 23 ya. Jadi saat ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu, usia saya sudah 80 tahun. Tapi puji Tuhan, Tuhan tetap masih memberi kekuatan kepada saya dan saya masih diberi kesempatan. Terima kasih Pak John, terima kasih seluruh pengurus daripada GBI Raja Wali. Saya ada kembali di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Ya. Saya senang dengan pujian. Saya kalau pujiannya gitu, saya ya semangat. Tapi nak pujiannya loyo, saya loyo. Itu mempengaruhi. Ya jangan bilang hanya puji-pujian, ndak apa-apalah saya ndak khotbah di. Bukan, puji-pujian itu mengangkat kita. Ya, membawa hamba Tuhan itu bisa menyampaikan firman Tuhan dengan lebih daripada apa yang kita kehendaki. Amin. Pagi ini firman Tuhan saya beri, karunia Tuhan itu membebaskan kita. Kasih karunia Tuhan membebaskan kita. Tolong yang sudah saya berikan, saya harus menghadap ke belakang ya. Ya, Titus 2 ayat 11 sampai 15, tolong ditampilkan, kita akan baca sama-sama. Ya. Ya. 2, 3. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri dan rajin berbuat baik. Yang terakhir, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Itu bacaan firman Tuhan yang telah kita nikmati bersama. Mengingat bebas, saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu, waktu saya masih enggak gini, kalau sini saya naik pesawat nanti dituntun, naik motor dituntun. Tapi saya naik motor loh. Bener. Itu saya ada jemaat saya itu yang hadir, tanya aja. Wah, saya tapi bonceng. Nggak naik sendiri. Itu ada jemaat saya yang hadir mengikuti itu setia di sana. Jadi pagi ini ada tamu di Raja Wali. Bukan hanya saya tamu, tanya tuh ada. Puji Tuhan. Itu tandanya mereka itu setia. Ya, mereka memang setia kepada saya. Tadi malam juga mereka itu dari Pati mulai jam 4 pagi. Sampai di sini jam berapa Mbak? Jam 11, jam 10 ya. Jam 10 coba berapa jam itu. Terus belum mengikuti acara di SAT tadi malam. Ya. Saya genap 80 tahun tadi malam. Iya. Puji Tuhan, ya.
Saya ingat itu berapa puluh tahun yang lalu, saya waktu masih di Kapuas, Kuala Kapuas, yaitu di Kalimantan Tengah. Saya bekerja sama dengan gereja Christian Evangelist, yaitu GKE di sana. Dan di sana saya diberi tugas untuk sebulan sekali melayani di penjara. Satu saat waktu saya melayani di penjara itu, saya tertarik dengan seorang bapak narapidana yang waktu menyanyi seperti tadi, wah luar biasa ya. Itu lebih-lebih lagi, belum apa-apanya itu. Dia lebih semangat lagi ya. Amin. Ya, waktu menyanyi, sekarang saya sudah bebas. Wah, itu luar biasa. Tepuk tangan luar biasa. Ya, loncat-loncat. Saya tertarik dengan dia. Dan setelah kebaktian, saya dekati dia. Pak, luar biasa. Bapak hebat menyanyi daripada teman-teman Bapak. Apa sih sebabnya? Tahu jawabannya? Bu, bulan lagi saya sudah tidak ketemu dengan ibu lagi. Kenapa? 1 minggu lagi saya itu bebas. Wah, bagaimana saya tidak sukacita? Bagaimana tidak senang? Saya menerima bebas. Bebas dari penjara ini. Bukan mengikat saya. Bukan membuat saya stres, Bu. Wah, luar biasa. Bisa enggak itu kira-kira terjadi bagi kita? Bisa enggak? Tolong dijawab. Bisa enggak kira-kira? Bisa. Lah bagaimana caranya, Pak? Bisa. Oh, sukacita. Ya. Enggak itu saja. Lewat firman Tuhan yang kita baca tadi, saya beri 5 cara untuk supaya kita boleh memperoleh kebebasan daripada Tuhan. Sehingga dalam hidup kita tidak pernah merasa diikat oleh kehidupan kita, diikat oleh usaha kita, diikat yang tidak punya cucu, biasa punya cucu, aku tidak bisa kebaktian, cucuku rewel, ya kan? Itu satu ikatan, biasa rajin, tidak rajin lagi, karena cucu. Ada juga yang mengikat, buka toko. Yang buka toko angkat tangan. Sediakan waktu untuk Tuhan. Amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa tadi yang kita nyanyikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh anugerah dalam hidup kita. Kita anak-anak Tuhan tidak pernah dibiarkan. Kalau saya ini dibiarkan oleh Tuhan, saya tidak ada di sini sampai saat ini. Ya, biarpun tadi saya mesti tuntun anak saya tadi naik. Anak saya loh itu. Ya Bu, sekarang anak saya Bu ya. Sekarang anak Ibu. Tapi kalau dulu anak saya itu. Ya, itu yang itu juga. Anak saya itu yang ketawa dulu. Itu anak saya. Tapi sekarang sudah anak Ibu John, Pak John. Ya. Tapi tetap menjadi anak saya. Amin. Tuhan berkati. Ada 5. Apa? Karena saya diberi waktu cepat ini. Saya suruh ngambil 3-3. Oh, sudah. Saya capek nanti. Malam tadi penuh itu. Harus bangun pagi nanti. Tadi ada yang banguni saya, puji Tuhan. Ya. Nanti kalau 3-3 tadi pagi ini nanti terlalu udah. Saya bilang 2 aja Pak Pur, 2 aja. 2 ya, yuk. Kita lihat yang pertama dalam ayat 12a. Tadi Titus 2. 12a. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan kita dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup. Udah sampai situ aja, duniawi ya. Nanti bijaksana ini. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Yaitu tadi yang saya sebutkan. Keinginan-keinginan duniawi itu yang sering mengikat kita. Ya, banyak yang mengikat kita sehingga kita tidak bisa bebas. Kita tidak bisa menerima anugerah Tuhan yang dijanjikan dalam hidup kita. Ya, yaitu tinggalkan kehidupan yang lama. Tinggalkan kehidupan duniawi. Tinggalkan kehidupan daging kita. Apa sih kehidupan daging itu, Bu? Kita lihat ya. Firman Tuhan memberikan contoh
Galatia, coba Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Yuk kita baca sama-sama jadi tidak ngantuk. Ya, yuk. 2, 3. Perbuatan-perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyerbuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku ingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini merupakan nasihat Rasul Paulus dalam kehidupan kita yang sudah mengalami banyak makan asam garam. Ya, menasehatkan kepada jemaat Galatia, tinggalkan itu semua. Kalau kamu mau menerima kebebasan dari Tuhan. Karena kasih karunia Allah itu akan membebaskan kita. Tergantung kita mau menerima atau tidak. Kita telah diingatkan, tinggalkan itu semua. Jadi perbuatan. Sini tidak ada iri hati ya. Ada adik kakak di sini. Ada adik kakak. Ya. Tidak iri ya. Sama adiknya kakaknya ya. Nah itu nasihat bilang jangan iri hati. Nanti kok tidak bisa melayani lebih baik lagi. Gitu. Ya. Jadi kita perlu tinggalkan itu. Kalau iri hati ditinggalkan. Ada yang sering marah di sini ngamuan. Ada? Tidak ada ya? Tidak ada, janganlah. Kata itu katanya tidak boleh tadi kok. Ya. Kata Rasul Paulus tidak boleh. Jangan marahan, jangan ngamuan. Terus bapak-bapak, nak jangan asemnya kurang asem. Aja ngamuk. Bilang aja, Mi, kurangilah. Wiyae, Mi, kurangilah asemnya. Ya, bapak-bapak, amin. Amin, Bapak Ibu anter. Ya. Itu yang perlu. Yang kedua, saya cepat aja nih, ya. Yang kedua 12B. 12B. Tadi Titus 2 tetap. Ya. Ya tadi ya, duniawi dan supaya kita hidup bijaksana. Piye sih Bu carane hidup bijaksana? Wong saya aja sudah STH. Saya ini sudah bel ngono ya. Dokter Andes, dokter apa kabeh ada. Aku bijaksana kok, Bu. Ya. Bagaimana untuk memperoleh kebijaksanaan? Apakah kita harus sekolah sing pinter sih? Bagaimana untuk menjadi hamba Tuhan? Apakah aku harus sekolah Alkitab sing gede, sing besar, sing luar biasa, sing terkenal? Enggak. Gampang untuk memperoleh bijaksana dari Tuhan. Tolong ditampilkan Ayub 28 ayat 28. Ayub 28 ayat 28. Ya, ayo dibaca sama-sama bagaimana cara untuk mendapat apa? Bijaksana atau hikmat. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah dan menjauhi kejahatan itulah hikmat, kebijaksanaan, akal budi. Itu bisa kita dapat asal kita hidup takut dengan Tuhan. Carane piye, Bu? Takut dengan Tuhan, yaitu melakukan yang tidak dikehendaki itu Tuhan, seperti Galatia tadi. Jauhi itu. Pasti kau akan menerima anugerah Tuhan. Pasti kau akan menerima berkat Tuhan. Pasti engkau akan menerima kebijaksanaan daripada Tuhan. Hanya satu, yaitu takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan bukan jelek supaya kita diajar gitu. Enggak.
takut kepada Tuhan, yaitu senantiasa setia baca firman, setia berbakti kalau ada hari kebaktian begini, ya. Sekalipun kita saat ini enak loh ya, kebaktian saat ini ya, rasanya kita kok ya nggak bisa kumpul bareng-bareng, mesti dibagi telu, ya kan? Nggak enak ya, ya tapi kita tetap setia kepada Tuhan, ya, karena takut akan Tuhan, itulah kita makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin hari kita makin dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan dekat dengan kita, sehingga ada hubungan yang erat antara kita dengan Tuhan. Yang ketiga, yo cepet aja, karena sampai jam berapa nanti nih? Tengah 10 apa sampai jam 12? Nah, janganlah, kasihan yang kebaktian 3. Yuk, bagian, wow, bukan. Tadi kerja Titus 12 masih, Titus 2, ayatnya 12 akhir. Iya, sekarang yang terakhir, ya. Adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ini masih di surga apa di dunia? Yaitu dinasehatkan yang ketiga, supaya kita senantiasa beribadah selama masih Tuhan beri kesempatan di dunia ini. Di dunia nanti tidak ada ibadah, kita cuma puji Tuhan, haleluya, kita jadi milik Tuhan di sana, bersukacita senantiasa, ya, karena di sana itu tempatnya indah. Saya itu kepengen loh, kalau ada orang meninggal kan, di tetangga saya kemarin tuh 3 kali sehari berturut-turut saya layat gitu ya. Awake dhewe iki ditinggal, tetangga saya juga lansia seperti saya, baru aja naik haji kemarin, ya. Awake dhewe kok ora ditimbali Gusti ya, Bu. Ki sekali Bu Titi, Bu siapa Mama Yanu itu, Mbak, yang belakang itu. Ya itu dah, pokoknya arti jenenge lah lali gitu. 3, ya. Nih, nggih dereng anu kok, Bu, iki basa Jerman. Dereng waktune, Bu, tenggo mawon. Ya. Ya wis lah ditenggo ae, ya. Bener, kita ini kepengen loh. Waduh, surga tuh begitu indahnya, tidak bisa terlukiskan. Ya, kalau di sini kita masih ngadepi sakit penyakit, kita masih menghadapi segala macam masalah yang kita hadapi, ya kan? Biarpun masalah kita datang aja ada banyak masalah kok yang dihadapi, amin. Hanya satu dengan dia dari bawah sampai belakang sana berbeda masalahnya. Tapi tetap selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi yang namanya masalah. Tapi satu hal yang perlu ingat dalam menghadapi itu, jangan sekali-kali kau tinggalkan ibadah tadi. Selama Tuhan masih memberi kesempatan. Saat ini saya katakan sekali lagi, GBI Raja Wali memang kurang nyaman. Saya lihat tadi di sana ngisor terserengkrak, ono boto, nopo. Itu buat tidak nyaman, bener enggak? Tapi puji Tuhan, itu hanya sementara. Hanya sementara, selama ada perbaikan ini. Tapi nanti Tuhan berikan, kita bisa berbakti dengan indah di hadapan Tuhan. Maka sekali ini jangan tinggalkan juga. Mau anu gereja rusoe ngono. Enggak. Ya, kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan mengendaki, jangan tinggalkan, yaitu Mas tadi Mas coba Ibrani, hafal ya? Hafal itu harus. Coba Pak. Coba. Yo. Ya, itu Pak Anda hafal Pak. Nanti terus dimasukkan sini, di rumah diapalin. Jadi tidak pernah ninggalkan kebaktian. Amin. 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan orang oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang
Tuhan. Amin. Tanda-tanda sudah menyatakan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Selama masih diberi kesempatan, jangan tinggalkan kesempatan. Terus setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun sekarang kita tidak merasa nyaman, ya, saya aja diberi tahu Pak Pur, mak, nanti kebaktian itu di lantai 2 bisa enggak, mak? Bisa aja. Saya bilang asal kau tuntun, ya. Kalau pakai apa? Walker saya kan saya bisa jalan. Kalau begini bisa, tapi kalau naik kan enggak bisa. Ya udah kalau gitu 3 ya, mak. Mau 3 kesel. Ya, 2 aja. Ya udah 2. Maka bersyukur pada saat ini saya bisa bersama-sama dalam kebaktian 2 ini. Sekalipun yang belum kenal saya tidak tahu, enggak apa-apa. Ya, yang penting firman Tuhan. Kita datang ke tempat ini untuk mendengar nasihat firman Tuhan. Supaya iman percaya kita lebih lagi ditingkatkan. Sehingga nanti kalau Tuhan datang, kita tidak ketinggalan. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita punya Allah yang luar biasa. Yuk tadi ketiga, 4 ya sekarang. Ayo 4. 13, 14. 13, 14. Yo, 1, 2, 3. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, juru selamat kita, Yesus Kristus. 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan Allah sendiri yang rajin berbuat baik. Berbuat baik ditunggu. Saya pengen yang akhir aja. 13 sampai 14 tadi dikatakan kita perlu apa tadi? Berbuat baik, Pak. Kelima itu. Ini keempat tadi. Coba dibaca lagi. Yang telah, ya saya juga loh Pak. Saya juga. Makan minta sama Mas Amos, Mas, engkau yang gede-gede ya ayate. Wah, iya. Saya kalau lansia mintanya ya gitu. Saya ini pembimbing lansia. Itu ketuanya di sana. Ya, saya pembimbingnya. Enggak sitek Pak. 69 lansia. Coba. Kalau kemana-mana tuh harus 3 bus. Iya. Wah iya. Kalau tahu lansia saya, seperti saya ini. Ono sing bawa gitu. Kursi roda ya ada. Itu lansia-lansia ada kok saya sini lihat ya. Lansianya bapak lansia, ibu lansia banyak ya. Semangat terus. Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sudah memberikan anugerah kepada kita. Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepada kita. Asal kita selalu melakukan firman Tuhan. Setia kepada Tuhan. Maka dikatakan, wah yo Mas. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Nah ini, Yesus sendiri telah memberikan teladan dalam kehidupannya tentang hal tadi. Kita tinggalkan kejahatan kita tadi, ya. Tuhan senantiasa mau melakukan yang terbaik bagi kita. Sudah mengorbankan dirinya loh. Ya, menyerahkan dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk membebaskan kita. Luar biasa. Kita bebas sendiri enggak bisa. Seperti narapidana yang saya saksikan tadi. Dia enggak bisa ambil gitu aja. Aku bebas. Enggak bisa. Harus penjara itu yang menentukan. Berapa tahun dia menjalani dalam penjara itu. Dalam penghukuman. Kalau sudah sampai waktunya, yang menentukan adalah pihak penghukum itu. Kalau sudah bebas, baru bisa demikian juga kita. Sadarilah bahwa kita tidak sanggup membebaskan diri kita sendiri.
dari segala masalah pergumulan kita, dari segala kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani. Kita tidak mampu tanpa pengorbanan daripada Dia. Dia yang sudah tersalib di atas kayu salib. Untuk apa? Tiada lain adalah untuk membebaskan kita. Karena dengan kasih karunia-Nya, Dia telah memberikan contoh dalam hidup kita. Mari kita saling mengasihi, kita saling memberi nasihat. Maka kalau dengar firman Tuhan sing atos mungkin pagi ini, ojo ngamuk, ora usah Bu undang pendeta iku neh. Atos. Ngantemi wong. Saya ini terkenal dah kok jemaat saya. Firman saya keras. Tapi demi hidup kita, supaya hidup kita boleh dikuduskan oleh Tuhan. Mau hidup kita dikuduskan? Hidup kita perlu dikuduskan kalau kita mau menerima kebebasan daripada Tuhan. Yaitu ayat selanjutnya tadi, berikutnya 2 Titus tadi, ayat yang ke-15. Ayat yang ke-14, yang bagian akhir. Ya. Segala kejahatan dan untuk, perhatikan, garis bawahi, menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini ya, menguduskan kita supaya hidup kita yang tadi penuh kejahatan, penuh iri hati, dengki, kemarahan diubah menjadi kudus. Jadi kematiannya kita adalah untuk memberi kita hidup supaya kita memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Karena hidup kudus itu yang menentukan kita ini diterima apa ndak ngono itu tok waktune. Lungondi swarga, neraka, swarga, neraka. Ndak lagi. Amin. Mau dikuduskan oleh Tuhan? Amin. Supaya nanti satu saat Tuhan panggil kita, sudah disediakan tempat yang kudus di sana. Amin. Karena di sana itu yang menempati hanyalah orang-orang kudus. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Ayo Mas, 1 Petrus Mas. Ya, ayat 13 ya, baca bareng-bareng. Biar hafal, nanti katanya Bapak ndak hafal. 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Terus, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terus, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Terakhir 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Amin. Jadi kita harus memiliki kekudusan. Kita tidak bisa menguduskan diri sendiri. Oleh sebab itu, Yesus mau datang ke dunia, menyerahkan dirinya, supaya kita ini boleh menerima kekudusan itu, sehingga kita nanti bertemu dengan Dia. Apabila Tuhan panggil kita. Saya kalau melayani orang tua yang sudah sakit nemen gitu, saya katakan, pengen ndak dipanggil Tuhan. Nanti sana ndak merasakan kesakitan, ndak merasakan lagi masalah-masalah hidup kita, migrain, pokoknya boyoke loro, ndak lagi. Ya, itu tergantung bagi mereka yang menerima pertanyaan ini. Kalau mereka ngotot, Tuhan juga tidak pernah memaksa. Amin. Saya melayani mereka, hanya saya tanya, sudah siap untuk dipanggil Tuhan?
apabila Tuhan panggil kita. Kadang-kadang ono sing wedi mati. Siapa di sini yang wedi mati angkat tangan. Tak duakno panggo supaya aja wedi mati. Satu saat Tuhan panggil, siapa? Karena nanti di sana tuh penuh sukacita. Bener, enak di sana. Saya ini kepengen kok Pak. Bener kepengen sekali. Tapi kok ora-ora dipanggil. Bener loh. Nanti jemaat bilang, ojo mak, ojo, urung tugase. Nanti sang anak-anak itu yang putu saya, jangan mak, nanti aja kalau saya sudah kawin, rumah tangga, mak lagi mati. Moh. Ono sing muni sampai 100 tahun aja mak. Moh. Oh, saiki 80 wis loro-loron wis ora enak kok. Ya kan? Karena firman Tuhan berkata 70 kalau kita kuat, 80 ora enak. Banyak kesakitan. Amin. Boyoke loro, migren, sikile loro. Iya kan? Iya, ora enak sebenarnya di dunia ini. Tapi kok banyak orang yang terikat di dunia ini loh. Maka tuh diingatkan, tinggalkan itu. Ya. Kalau kamu merasakan berkat Tuhan luar biasa, itu sudah disediakan bagi kita orang-orang yang percaya. Bapak Ibu saya kira di sini semua percaya ya. Nah, tapi jangan asal percaya. Itu tadi. 4 hal, 5-nya belum ya. Nah sekarang yang kelima. Yuk. Ayat yang ke-15. Beritakan semua itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang menganggap engkau rendah. Nah ini yang terakhir, kelima ini. Kita perlu menjadi kesaksian bagi semua orang. Tanpa mungkin Bapak Ibu sadari, kita ini sudah jadi kesaksian lewat pembangunan gereja ini. Pasti banyak orang yang mengatakan, sembarang naik, bahan-bahannya naik. Kapan bisa berdiri? Gereja GBI Raja Wali. Ada loh Bu ya, kan ada ya, yang gitu ya. Ngece orang bilang, ya. Ngenyek orang Jawa bilang. Ngenyek GBI Raja Wali. Kita belum menyaksikan bahwa kita punya Allah yang maha kuasa, yang bisa melakukan segala perkara. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka kita perlu menjadi saksi. Nah saksinya bagaimana? Yaitu menyatakan bahwa gereja ini pasti akan selesai terbangun. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang sudah menyediakan semua. Kita ndak enak ini, ndak nyaman ini hanya sementara. Tapi nanti kalau gereja ini sudah jadi, kita kebaktian dengan nyaman, kita kebaktian dengan bebas, sekalipun masih dilarang. Kata Pak Pur untuk pasang merek, mak, rapopo, mereknya di surga. Yang penting hidup kita ini menjadi merek bagi orang luar. Jadi kesaksian bahwa gerejaku pasti akan selesai dibangun. Karena aku tahu punya Allah yang maha kuasa tadi. Menyaksikan kepada orang lain, meyakinkan mereka. Tadi loh yang ngenyek kita, yang merendahkan diri kita. Orang mungkin dibangun, orang selesai. Harga barang-barang bangunan sekarang makin naik, beras saya naik, kok ibu-ibu bingung kok bendino naik, ya kan? Saya itu waktu di Jawa, waktu mau berangkat, beras Pandarwangi itu cuma 63. Tapi kemarin saya nyuruh itu sudah 69. Pandanwangi ya Bu. Siapa yang baru beli beras hari-hari ini? 69 kemarin. Piro muda coba. Ya. Mungkin juga orang luar mengatakan, orang mungkin Raja Wali coba dibangun sampai selesai.
Bahan-bahan saiki larang. Ya. Itu merendahkan kita. Tapi firman Tuhan berkata, kita perlu menjadi kesaksian dengan kewibawaan iman kita. Aku punya Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Sekalipun bagi manusia mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku percaya Tuhan sudah menyediakan semua. Dan gereja ini pasti akan selesai. Dan kita akan mengadakan kebaktian dengan bebas, dengan nyaman. Tidak seperti ini. Tidak apa-apa. Lewatilah boto-boto itu. Saya tadi yang lewati kok. Hati-hati itu jalannya. Karena ada halangan-halangan. Ya kan? Tapi itu hanya untuk sementara. Tapi nanti Tuhan akan bertindak. Karena kita memiliki Tuhan yang maha kuasa. Oleh sebab itu, kita perlu menjadi kesaksian. Menyaksikan kepada mereka tadi. Ini loh aku. Biar engkau menyatakan bahwa gereja ini tidak akan selesai. Tapi aku katakan dengan wibawa dari Tuhan. Bahwa aku punya Tuhan. Tuhan yang maha kuasa akan menyediakan, menyelesaikan bangunan ini. Dan aku akan berbakti bebas. Karena kasih karunia Tuhan itu adalah membebaskan kita. Katakan semua, kasih karunia Tuhan membebaskan kita. 1, 2, 3. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Benar jam 10. Puji Tuhan belum. Haleluya. Ya, yuk sang leader singer, saya ajak untuk berdiri membantu saya. Kita akan terus memuji Tuhan karena Tuhan kita Tuhan yang baik, yang sudah menyatakan kasih karunia-Nya, yang sudah memberi kebebasan kita. Kita perlu bersukacita. Kita perlu memuliakan Dia. Kita perlu mengagungkan Dia. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Agung dan